Nah, untuk bagian-bagiannya kita bahas dari yang paling atas. Itu ada yang namanya lensa okuler. Okuler berasal dari kata oculus yang artinya tuh mata. Jadi lensa okuler itu lensa yang letaknya dekat sama mata. Nah, lensa okuler ini umumnya tuh punya perbesaran 10 kali, tapi selain itu ada juga nih yang punya perbesaran 5 kali dan 12,5 kali. Terus ada lensa objektif. Dari namanya objektif. Jadi lensa ini tuh letaknya deket sama objek yang mau kita amatin. Lensa objektif itu punya perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, lensa okuler dan lensa objektif ini kerjanya tuh barengan ya untuk memperbesar bayangan benda yang mau kita amatin. Makanya, kalau kita mau pakai lensa okuler dengan perbesaran 10 kali dan lensa objektifnya 10 kali, maka perbesaran bayangan benda yang dihasilin itu jadi 100 kali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tabung mikroskop. Fungsinya itu buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Terus yang selanjutnya ada revolver. Kalau revolver itu tempat melekatnya lensa objektif. Jadi revolver ini bisa diputar-putar ya buat ngatur perbesaran lensa objektifnya. Sekarang coba jawab dulu ya. Lensa okuler ditunjukkan oleh huruf. Jawabannya yang A ya, yaitu lensa okuler. Sedangkan kalau lensa objektif itu yang B. Ingat aja, oku sama dengan aku. Deket aku atau mata orang yang ngelihatnya. Nah, kalau objektif itu deket sama objek. Terus kalau yang C itu adalah tabung mikroskopnya. Oke, coba dijawab lagi ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif adalah jawabannya D ya. Yang fungsinya buat ngatur perbesaran lensa objektif itu revolver. Nah, kalau lensa okuler dan lensa objektif fungsinya itu buat memperbesar bayangan benda. Terus kalau tabung mikroskop buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Oke, kita ke bagian selanjutnya ya, yaitu cermin. Nah, cermin ini fungsinya tuh buat mantulin cahaya dari sumber cahaya. Jadi cermin ini tuh bisa digerakin dengan cara diputar-putar, biar bisa dapat sumber cahaya yang pas. Terus ada kondensor. Fungsinya itu buat ngumpulin cahaya. Jadi cahaya yang udah didapat dari pantulan cermin tadi itu bakal dikumpulin sama kondensor buat terpusat ke objek yang mau kita amatin. Nah, biar nggak terlalu terang atau terlalu gelap, cahaya yang masuk itu diatur nih sama diafragma. Diafragma ini fungsinya tuh buat ngatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi, kalau bayangan yang mau dilihat itu terlalu gelap, maka diafragmanya tuh bakal dibesarin, biar cahaya yang masuk tuh bisa lebih banyak. Tapi, kalau keterangan, kita bisa kecilin nih diafragmanya, biar cahaya yang masuk tuh sedikit aja. Nah, coba jawab soal ini ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk adalah jawabannya diafragma ya. Cermin itu buat mantulin cahaya. Kalau diafragma buat ngatur intensitas cahaya. Kalau kondensor buat ngumpulin cahaya. Terus ada meja preparat. Fungsinya itu buat naruh objek yang mau kita amatin. Nah, di meja ini ada penjepitnya. Fungsinya itu buat ngejepit kaca preparatnya, yaitu tempat objek yang mau kita amatin. Terus ada yang namanya makrometer dan mikrometer. Kalau makrometer dan mikrometer ini bisa digerakin buat menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif dengan meja preparat. Kalau yang diputar itu bagian makrometer, maka lensa objektifnya tuh bakal bergerak secara cepat. Tapi, kalau yang diputar itu bagian mikrometernya, maka lensa objektifnya itu bakal bergerak secara lambat. Fungsi keduanya itu buat mengatur fokus bayangan benda ya. Nah, yang selanjutnya ada pegangan. Fungsinya ya buat pegangan kalau kamu mau ngebawa atau mindahin mikroskopnya.
Terus yang terakhir ada kaki mikroskop. Fungsinya itu buat dudukan mikroskop saat ditaruh di atas meja. Oke, kakak mau nanya dulu ya. Bagian yang berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif secara cepat adalah. Jawabannya makrometer ya. Kalau yang gerakin lensa objektif secara pelan itu namanya mikrometer. Oke, coba jawab lagi ya. Dari gambar ini, meja preparat ditunjukkan oleh huruf. Jawabannya itu yang D ya. Kalau A itu cermin, kalau B itu diafragma, terus kalau C itu kondensor, dan kalau E itu penjepit. Buat ngerangkum fungsi masing-masing bagiannya, kamu bisa pause videonya dan lihat tabel ini ya.